Nah, lanjut kepada bagian tema atau pesan yang akan diberikan oleh Miftahul Talim. Tuh. Nah, apalagi nih coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Nazar Firdaus di YouTube channel Absurd. Nah, sekarang kali ini saya mau ngebahas tentang desain program televisi, yang mana desain program ini diajukan sebagai tugas praktikum pada mata kuliah teknik khotbah yang diampu oleh Dr. Haji Aang Ridwan MAD. Nah, gimana, penasaran kan apa sih yang saya buat dalam desain program itu, khususnya program TV dakwah. Nah, langsung aja, nggak perlu lama, simak videonya. Nah, sekarang masuk ke bagian desain program TV dakwah. Nah, nama program yang akan dibuat adalah, saya berikan nama program itu Miftahul Talim, atau yang bisa disingkat MTFT. Nggak beda jauh sama program TV yang udah ada gitu ya. Nah, kenapa sih kok Miftahul Talim ini bisa begitu gitu? Maksudnya kenapa ada pemikiran dengan membuat nama program itu Miftahul Talim? Nah, jadi yang menjadi landasan pemikiran saya, kenapa dibuatnya nama itu adalah karena belakangan di negeri kita fenomena hijrah itu sedang naik daun gitu ya. Tren ini terutama didorong oleh para pesohor dan milenial muslim kelas menengah di perkotaan yang berhijrah dan mempromosikannya melalui berbagai posting di lini masa sosial medianya. Tren ini kemudian ditangkap dalam skala yang lebih besar. Kita mungkin masih ingat suatu event besar, festival bertajuk Hijrah Fest yang setidaknya digelar sejak 2 tahun lalu. Nah, fenomena hijrah ini juga mengundang ketertarikan beberapa kalangan untuk mendiskusikannya secara lebih akademik. Jadi karena saking viralnya tren hijrah ini, banyak yang merasa tertarik untuk didiskusikannya lebih lanjut gitu. Jadi lebih serius gitu ya. Nah, sebuah keputusan individu yang sangat subjektif sifatnya, kegiatan hijrah di era digital, terutama oleh kaum milenial, tentunya akan sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan, pendidikan, pergaulan, dan lingkungan sekitar di mana mereka hidup, pengalaman spiritual dan keagamaannya, serta banyak faktor lain. Maka tak heran jika terdapat banyak pintu-pintu bagi seseorang untuk lebih mengenal dan mencintai Islam. Dan di era digital saat ini, salah satu pintu masuknya bisa melalui media televisi. Akibat kian populernya fenomena hijrah di kalangan milenial yang dipromosikannya melalui sosial media. Jadi karena tren hijrah ini sudah banyak yang mengikuti gitu, dan juga diupload di berbagai media sosial. Nah, jadi kemungkinan besar kenapa tidak tren hijrah ini dibuat suatu program dalam televisi gitu ya. Nah, sekarang persaingan pembuatan program baru sungguh marak oleh tiap stasiun televisi. Setiap program mengutamakan kualitas bagus namun dengan biaya seminimal mungkin. Nah, program talk show yang menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk itu. Selain biaya produksi relatif murah, serta manfaat yang ditawarkan cukup tinggi bagi pemirsa televisi. Nah, program talk show yang dengan segmen remaja, kenapa dipilih remaja? Karena jumlah remaja dan waktu yang mereka habiskan yang menonton cukup banyak. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat menarik pihak sponsor berbagai jenis produk dan jasa, seperti misal riding the wave fenomena hijrah, mulai jilbab, lebih syar'i, makanan, minuman, dan produk-produk lainnya. Nah, lanjut ke filosofi program. Apa sih yang menjadi filosofi pada program Miftahul Talim?
Mita Infotalim ini merupakan program talk show yang akan membahas tentang berbagai hal dalam keislaman, baik dalam segi hablum minallah maupun hablum minannas. Dalam tiap episodenya akan mengangkat tema menarik dengan bahasa yang dimengerti oleh anak muda. Nah, lanjut yang menjadi deskripsi program. Nah, deskripsi program pada Mita Infotalim ini, format programnya adalah talk show gitu. Jadi akan ada namanya dialog antar host dengan narasumbernya. Lalu durasi pada program Mita Infotalim ini 60 menit dan jam tayangnya setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tuh, kenapa diambil pada hari Sabtu dan kenapa kok sore gitu? Nah, saya harap program ini karena anak remaja pasti gak ada kegiatan gitu ya, maksudnya udah free. Nah, itu cocok untuk menjadi tontonan gitu. Nah, lanjut kepada bagian tema atau pesan yang akan diberikan oleh Mita Infotalim. Nah, pesan yang akan disampaikan setelah menonton program ini adalah diharapkan agar kaum milenial yang sedang berhijrah ini tidak hanya ikut arus gitu, hanya ikut terbawa tren semata gitu, untuk mengakomodir kebutuhan identitas spiritualnya secara instan. Nah, melainkan diharapkan orang yang sedang berhijrah ini dapat mendalami Islam secara kafah sebelum mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Tuh. Jadi tidak hanya nonton aja atau ikut kajian doang. Jadi pengen saya itu membuatkan program ini, orang-orang yang nonton itu bisa tidak hanya ikut arus tren hijrahnya aja, tapi bisa mendalami Islam secara kafah. Nah, yang menjadi sasaran audiens pada program Mita Infotalim khusus hanya untuk pelajar dan mahasiswa ya, mulai usia rentang 15 sampai 30 tahun lagi, range-nya, jaraknya. Karena ini program TV dakwah bertajuk milenial gitu ya, temanya milenial, jadi saya ngambil sasaran penonton atau biasanya ya pelajar gitu, masih SMP ataupun SMA hingga mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, lanjut masuk ke durasi dan slot per segmen. Nah, segmen 1 yang akan disampaikan atau ditayangkan oleh Mita Infotalim adalah pertama ada opening oleh host 60 menit, lalu ada prolog tentang profil dari topik tersebut, lalu penayangan VT reportase sesuai tema episode selama 5 menit, lalu wawancara narasumber dan bintang tamu 5 menit. Itu pada segmen 1. Nah, dari setiap segmen ini ada bumper in dan bumper out gitu. Pokoknya ya kayak program TV-TV biasa gitu. Pasti ada bumper sebelum mulai dan bumper sesudah. Jadi ada bumper in dan bumper out, lalu ada iklan gitu. Jadi ya segimana mungkin seperti program-program TV yang sudah ada gitu ya. Nah, lanjut ke segmen 2. Segmen 2 biasa ada opening oleh host 4 menit, lalu dilanjutkan dengan wawancara narasumber dan host 10 menit, lalu ada sesi tanya jawab selama 6 menit. Nah, di segmen terakhir atau segmen ketiga opening oleh segmen biasa, lalu ada closing statement dari narasumber selama 5 menit, lalu penutup 6 menit. Jadi dari ketiga segmen ini dan ditambah bumper in, bumper out dan iklan cukup
selama 60 menit atau 1 jam. Jadi pas waktunya ya, tidak ada yang terbuang sia-sia. Nah lanjut, pengisi program. Di pengisi program ini ada 2. Pertama host, 1 ikhwan dan akhwat. Jadi ada 2. Kenapa? Karena di setiap episodenya itu akan mengundang narasumber berbeda-beda ya, dari misalnya dari ustadz milenial ataupun ustazah milenial gitu. Pokoknya berbeda-beda setiap episodenya gitu, akan di rolling. Misalnya pada pekan pertama diisi oleh ustadz A gitu, nah pekan keduanya atau minggu depannya oleh ustazah B gitu, jadi ganti-gantian. Nah, lanjut, karakteristik program, karakteristik produksi. Nah, yang menjadi karakteristik pada produksi program ini yakni menggunakan multi kamera dengan sistem rekaman atau tapping. Nah, jadi program ini tidak ditayangkan secara live gitu, jadi ada proses perekaman terlebih dahulu gitu. Nah, lanjut ke setting lokasi. Lokasi di studio dengan mengambil setting ruang santai remaja dengan segala pernak-pernik koleksi bernuansa estetik yang ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan atmosfer nyaman untuk perbincangan akrab antar remaja. Setting mencerminkan remaja aktif dan dinamis dengan segudang aktivitas positif yang dikerjakannya. Jadi pada program ini saya membuat sebuah desain studio gitu. Nah, studionya itu estetik gitu ya, kayak anak milenial sekarang gitu ya. Jadi biar kelihatannya nggak bosan aja gitu, nggak terlalu flat, nggak terlalu datar gitu. Jadi agar dapat menghidupkan suasana gitu ya. Nah, yang bagian terakhir ada karakter pembeda. Nah, yang terakhir karakter pembeda program. Nah, ini yang paling sangat menarik mungkin ya. Nah, yang menjadi karakter pembeda program dari program-program lainnya, pertama ada wardrobe. Busana yang dikenakan adalah pakaian casual khas remaja baik host maupun narasumber, namun tidak menghilangkan unsur syar'i. Jadi si host itu sama narasumber pakai pakaian yang kekinian gitu, yang seperti anak-anak milenial, tapi tidak menghilangkan unsur syar'i gitu. Jadi walaupun misalnya pakai flanel, terus dalamnya kaos oblong gitu, kaos polos gitu, terus pakai kupluk ya kayak anak-anak milenial kalau lagi ngaji gitu ya. Nah, lanjut, yang keduanya ada make up. Nah, make up natural. Nah, pokoknya yang gak neko-neko lah gitu, make upnya yang biasa-biasa aja gitu, karena namanya juga anak muda kan gak perlu minor ya. Lanjut, yang terakhir ada properti. Nah, di properti ini misal di pernak-pernik ruangan remaja, ada boneka bantal, gantungan warna-warni, pesawat televisi, foto-foto box dan lain-lain. Ya pokoknya properti yang mendukung yang bisa dia menghidupkan dari studio ini gitu. Jadi biar lengkap gitu, set lokasinya lengkap dari studionya yang udah estetik, terus ditambah properti yang mendukung gitu. Oke, nah jadi mungkin seperti itu ya gambaran dari desain program TV dakwah Miftah Taklim gitu. Mungkin jauh dari kata sempurna ya, karena masih awal-awal juga, baru kali ini namanya membuat desain program televisi. Mungkin bisa jadi pembelajaran juga untuk selanjutnya gitu ya. Jadi mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sebelum di closing nih, saya mau minta uang parkirnya dulu. Nah, uang parkirnya ya cukup dengan di like,
komen dan share gitu. Karena biar mendukung channel ini gitu ya, walaupun masih ya segitulah ya penontonnya, gitu aja sih. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.